Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan membicarakan tentang potensi peran lembaga keuangan mikro berbadan hukum dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wilayah Jawa Barat. Oke. Jadi sekali lagi materi yang akan saya jelaskan kali ini berjudul potensi peran LKM atau lembaga keuangan mikro berbadan hukum dan terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Jawa Barat. Tulisan ini disajikan atau diteliti oleh Apriani Simatupang dari Manajemen Administrasi, Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insan, Bekasi Timur, Indonesia. Tulisan ini telah dipublikasi di Jurnal Administrasi Kantor Vol 6 nomor 2 pada tahun 2018. Baik. Salah satu penyebab dari terhambatnya perkembangan UMKM disebabkan oleh permasalahan permodalan. Jadi penyebab umum usaha mikro, kecil, dan menengah lambat untuk mengalami perkembangan disebabkan kendala permodalan. Mengapa itu terjadi? Karena umumnya UMKM tidak menyusun laporan keuangan yang baik. Umumnya UMKM masih menggunakan catatan konvensional. Umumnya UMKM bahkan menggabungkan antara uang dari hasil usaha dengan uang pribadi. Nah, hal ini yang menyebabkan UMKM sulit untuk bisa mendapat kepercayaan dari pihak perbankan karena memang proses pencatatan keuangannya tidak dilakukan secara profesional. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam membantu permodalan adalah dengan melakukan pengawasan lembaga keuangan mikro. Jadi, salah satu caranya adalah dengan melakukan pengawasan LKM. LKM sangat banyak, namun pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 2013 tentang LKM guna mengontrol keberadaan lembaga tersebut sehingga bisa diawasi dengan baik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 dapat membantu para usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengatasi masalah permodalan. Jadi dengan undang-undang ini, menurut tulisan ini bisa mengatasi sulitnya akses keuangan, sulitnya mendapatkan modal bagi para UMKM. Baik, lanjutkan. Pendahuluan. Perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa karyawan hampir 99,9% itu berasal dari UMKM. Persentase jumlah karyawan orang yang bekerja di Indonesia jadi hampir 100% didominasi oleh para pekerja dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran UMKM dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini mutlak sekali dapat terjadi. Sehingga wajarlah dikatakan bahwa peran UMKM dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena memang sektor inilah yang sangat tahan
terhadap krisis moneter. Sangat tahan terhadap krisis ekonomi. Mereka terus membuka lapak-lapaknya, mereka terus menjual barang dagangannya, ya. Mereka terus berusaha untuk bertahan hidup. Nah, kalangan inilah yang memang harus memerintah tolong sehingga usaha mereka dapat berkembang. Jangan sampai sudah tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, namun mereka tidak bisa berkembang. Oke, selanjutkan. Namun, dalam perkembangan UMKM, memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan permodalan. Oke, UMKM di Surakarta, contoh, masih banyak menggunakan dana pinjaman yang berbunga tinggi. Nah, ini kembali lagi ya. Banyak usaha mikro, kecil dan menengah akhirnya beralih pada sektor informal, pada tengkulak, pada rentenir ya. Karena memang mereka tidak membutuhkan jaminan. Mereka tidak membutuhkan catatan laporan keuangan harian, mingguan, bahkan bulanan. Ya, bahkan tanpa survei. Namun dengan resiko bunga yang dibebankan sangat tinggi, kisaran 1-2% per hari. Ya, bisa dibayangkan 1-2% per hari. Sedangkan kalau perbankan yang melalui survei, ya, yang melalui pemeriksaan kelayakan usaha dan pemeriksaan jaminan jika ada, itu 1-2% per bulan. Bandingkan dengan rentenir atau tengkulak, ya, peminjam dari sektor informal, mereka memberikan bunga sangat tinggi, ya, 1-2% per hari. Mengapa kalangan UMKM justru tertarik? Karena memang ketiadaan syarat tadi, nggak ada syarat apa-apa. Ya. Cukup daftar, langsung cair uangnya. Mungkin hanya 5 menit saja langsung cair. Ya. Namun hati-hati, ya, karena hal ini sangat memberatkan. Selanjutnya, mengatasi kendala atau permasalahan permodalan dalam mendukung perkembangan UMKM tersebut, ya, berbagai lembaga keuangan non-bank muncul, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, ya, jadi karena rentenir tadi, karena tengkulak tadi, maka muncullah berbagai lembaga keuangan non-bank yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun, masih banyak LKM belum memiliki badan hukum. Nah, masih banyak juga ternyata lembaga keuangan mikro yang tidak memiliki badan hukum. Berdasarkan website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, tujuan lembaga keuangan mikro bagi UMKM yaitu untuk meningkatkan akses pendanaan atau permodalan dalam skala mikro bagi masyarakat. Nah, ini sudah jelas ya. Tujuan lembaga keuangan mikro yaitu agar UMKM dapat meningkatkan akses pendanaan atau permodalan dalam skala mikro bagi masyarakat. Membantu dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian, membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi ada berapa poin sebagai patokan tujuan dibentuknya LKM, tujuan diarahkan LKM agar memiliki izin, memiliki lisensi, yaitu untuk meningkatkan akses pendanaan, untuk memperdayakan ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Adanya LKM yang berbadan hukum dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh permodalan dan dengan suku bunga yang terkoordinasi dan dengan suku bunga yang rendah ya, dan sangat terjangkau. Bentuk LKM berbadan hukum terdiri atas koperasi dan perseroan terbatas. Jadi bentuk LKM yang berbadan hukum, koperasi, dan PT. LKM berbentuk PT, sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, atau badan usaha milik desa. Sisanya kepemilikan dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, paling banyak 20%. Oke, kita lanjutkan lagi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 pada tahun 67 yang diganti Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Oke. Jadi lembaga keuangan adalah badan atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Ya, menghimpun dana, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Jadi dihimpun, ya, sama halnya salah satu contoh sederhana itu koperasi, ya, di mana masyarakat memiliki simpanan, ya, dengan bunga sekian persen. Kemudian dari dana simpanan tersebut, koperasi menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang tentunya lebih tinggi dari bunga simpanan. Katakanlah, ya, bunga simpanannya adalah 1% 1 bulan, oke, sedangkan bunga pinjamannya katakanlah 3% 1 bulan. Nah, ini selisihnya ada 2%, itu untuk operasional koperasi, untuk operasional LKM, agar bisa, ya, agar bisa maju, ya, dan mengembangkan unit-unit bisnisnya yang lain. Jadi, saya katakan, lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Oke, lanjutkan lagi. Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 2013 menyatakan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Nah, didirikan khusus untuk jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja. Jadi LKM ini sangat bervariasi fungsinya, ya, tidak hanya sekedar memudahkan akses permodalan semata, namun juga berusaha untuk mengembangkan usaha anggotanya, berusaha untuk memberikan sosialisasi sehingga seluruh anggota dari LKM tersebut memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik dan maju. Dan yang terakhir, ya, pemberian jasa konsultasi yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan semata. Berdasarkan pasal 11, kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik pinjaman ataupun pembiayaan, pengelolaan simpanan, pemberian jasa konsultasi untuk pengembangan usaha. Oke. Ini metodenya, ya. Saya kira saya tidak akan jelaskan metode penelitiannya, karena ini lebih kepada mata kuliah metodologi penelitian.
kita langsung kepada hasilnya saja ya. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan, ya, maupun simpanan dalam bentuk pemberian jasa konsultasi. Kegiatan tersebut dilakukan berbasis fee. Nah, jadi ada fee-nya, ada komisinya. Nah, disitulah koperasi, ya, atau LKM yang telah memiliki lisensi bisa bertahan untuk membiayai biaya operasional harian dan bulanan. LKM dalam menjalankan kegiatannya wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan. Nah, jadi ada analisisnya juga, ya, tidak bisa serta-merta dengan mudahnya diberikan dana tersebut. Juga haruslah ada observasi, harus ada survei untuk melihat kelayakan usaha mikronya itu seperti apa. Katakanlah para penjual, ya, restoran, para penjual yang buka kuliner, ya, di pasar dan lain sebagainya, itu diperlukan pemeriksaan kelayakan usaha, apakah layak atau tidak dibiayai. Jangan sampai LKM membiayai usaha yang justru dananya itu digunakan bukan untuk usaha, tapi untuk hal yang bersifat konsumtif. Nah, ini tentu susah, ya. Bagaimana dia ingin membayar bunga dan angsuran setiap bulan kalau memang dananya tersebut justru digunakan hal-hal yang bersifat konsumtif? Ini kontraproduktif, ya, dengan tujuan pemerintah. Jadi, LKM pun tetap memiliki unsur kehati-hatian. Contoh di sini adalah koperasi, karena dana yang diputar merupakan dana anggotanya sendiri, ya, dari dana anggota koperasi sendiri. Sehingga jangan sampai terjadi kredit macet yang tentunya akan menyulitkan pengembalian dana ketika ada anggota yang ingin menarik dananya. Baik, lanjutkan. LKM dalam menjalankan kegiatannya wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran. Ya. Dalam menjalankan penyaluran dan pembiayaan tersebut, LKM menetapkan suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan. Jika LKM hendak menaikkan suku bunga terlebih dahulu, wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nah, ini tidak boleh serta-merta, ya, tanpa ada pelaporan kepada OJK mereka menaikkan suku bunga pinjaman, suku bunga simpanan. Nah, itu yang banyak terjadi, ya, sehingga meskipun berizin, namun apabila bunga simpanannya terlampau tinggi, 10% katakanlah, 5-10% satu bulan, itu sudah sangat tinggi dan cenderung berbahaya. Karena suku bunga simpanan perbankan saja, ya, suku bunga deposito kisaran 3% satu tahun, 4% satu tahun, 5% satu tahun, dan bukan satu bulan. Ya, dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk membayarkan bunga sebesar itu kepada anggota. Karena memang benar, ya, bunga yang tinggi akan memicu anggota baru untuk menyimpan dananya. Namun, perlu diingat dan diwaspadai bahwa ini tidak diperbolehkan. Ya, memberikan bunga iming-iming janji yang besar dan pasti itu sangat dilarang karena cenderung berbahaya dan dikhawatirkan akan ada kesulitan ke depannya. LKM, sebagaimana tertulis di sini, LKM dilarang menetapkan suku bunga melebihi suku bunga maksimum pinjaman. Nah, ya. Jadi kalau bunganya saja sudah bunga simpanan saja sudah 5%, katakanlah, satu bulan, berapa bunga pinjaman? Gitu.
8%, 10%. Nah, ini kan ada selisih ya antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Nah, makanya kita harus betul-betul betul-betul concern dan sadar bahwa memang dibutuhkan ketelitian sebelum kita menginvestasikan uang kita, maka investasikanlah dulu waktumu sebelum kita menginvestasikan uang yang kita miliki. Nah, jadi dari materi ini kita belajar bahwa memang ya mengelola usaha itu tidak mudah, ya. Mengelola usaha tidak mudah, dibutuhkan perjuangan sedemikian rupa sehingga bisa sukses dan berhasil. Sekali demikian ya materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.